Tika tolong minta data diri ya, soalnya besok ada LCC pemilu. Kaget dong. Dan besok tuh UAS. Besok kakak UAS jam 1 siang. Kakak bilang Untan keren. Untan bagus, apalagi Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Nggak ada masalah gitu loh di Untan. Jadi Feb banyak mengajarkan banyak hal. Kakak suka di Feb semuanya. Halo Sobat FEB, kembali lagi di Ngopi, Ngobrol Asik Menginspirasi. Nah, Sobat FEB, kali ini kita masih di acara ngopi nih. Cuma ngopi kali ini sedikit berbeda nih dari ngopi sebelumnya. Kalau ngopi sebelumnya dibawa oleh Departemen Kastrat, kali ini ngopi special edition kedua dibawa oleh Departemen Luar Negeri. Saya Delsi Ramadayanti, saya diamanahkan sebagai staf Departemen Luar Negeri BEM Kabinet Sinergi FEB Untan. Nah Sobat FEB, kali ini kita akan membahas topik menarik nih. Buat kalian yang baru saja lulus kuliah, atau kalian yang masih pusing nih nyusun skripsi. Karena topik yang akan kita bahas kali ini adalah kehidupan pasca kampus. Nah teman-teman, ada yang tahu nggak nih siapa narasumber kita kali ini? Coba tebak siapa? Aku kasih clue deh. Yang pertama, beliau merupakan alumni FEB Untan nih. Dan yang kedua, beliau merupakan mahasiswi aktivis pada masanya. Dan yang ketiga, beliau merupakan seorang pendiri salah satu UKM yang ada di FEB Untan. Luar biasa sekali bukan? Yuk, daripada lama-lama, kita langsung saja sapa Kak Atika Wulandari. Halo Kak Atika. Ya, halo Desi. Bagaimana Kak kabarnya hari ini? Baik, cukup baik. Alhamdulillah ya Kak ya. Alhamdulillah. Nah Kak, mungkin untuk mengawali bincang-bincang kita kali ini, kakak bisa nih sedikit menceritakan pengalaman kakak semasa kakak menempuh pendidikan kuliah di S1 FEB Untan ini. Oke, jadi waktu kakak S1 itu perjalanannya cukup panjang. Jadi pertama kali menginjakkan di kampus FEB ini, itu kakak punya 3 target. Jadi kakak tuh orangnya memang suka susun target prioritas yang harus dijalankan. Jadi begitu pertama kakak bilang ketika masuk di sini, pertama saya harus selesai 3,5 tahun. Kemudian yang kedua, ketika saya masuk di sini, saya harus bisa untuk mendirikan atau untuk mengaktifkan debat di sini. Dan yang ketiga, ketika saya di sini, saya harus bisa menjadi penggerak massa di sini. Jadi karena waktu itu ketika PKKMB kan kita ospek ya di kampus ya. Jadi ngelihat bagaimana pengenalan massa sebelum kita menduduki perkuliahan nantinya. Jadi 3 target itu memang udah ketanam nih di otak kakak. Dan itu juga yang mempengaruhi kehidupan kampus. Jadi pertama-tama waktu pengalaman sebenarnya di kampus, secara singkatnya, kakak itu sempat pertama di UKM Formasi. Kemudian lanjut ke UKM BEM. Dan sempat mencalonkan diri juga waktu itu meskipun gagal ya. Jadi kemudian setelah itu baru terakhir itu mendirikan sebuah komunitas pada saat itu, pada waktu itu kakak. Itu adalah Economic Debate Club. Jadi untuk pengalamannya di kampus FEB ini sangat banyak berkontribusi untuk hidup kakak. Terutama dalam hal pembentukan pola pikir ya. Karena kalau kita dari SMA ke perkuliahan transisinya pasti kan ada banyak hal yang tidak bisa dijelaskan dan kelabilan dan lain sebagainya. Jadi FEB banyak mengajarkan banyak hal. Kakak suka di FEB semuanya. Dosennya, lingkungannya, pembelajarannya dan semuanya sangat kondusif. Oke Kak, dari semua pengalaman yang kakak punya nih, yang paling berkesan nih menurut Kak Atika, untuk Kak Atika sendiri itu ya, yang mana sih Kak? Hampir semuanya berkesan, tapi kalau ditanya prioritas yang paling berkesan adalah lingkungan tentang debat itu sendiri. Karena memang kakak itu menggeluti dunia debat dari SMA, Delsi. Jadi dari SMA ikut debat, waktu itu nggak sengaja mau ikut debat. Jadi lebih tepatnya kecemplung. Kenapa? Karena dipaksa sama guru. Karena waktu itu ada satu event, mau tanding kita. Jadi nggak ada yang mengirimkan delegasi, nggak ada yang bisa. Jadi karena kakak itu ketua OSIS dan suka ngomong asal doang waktu itu. Jadi ya udah disuruh ikut lomba debat. Jadi kepaksa sebenarnya. Begitu ke perkuliahan, ternyata lingkungan perkuliahan ini debatnya jauh lebih agresif ya. Agresif dalam tanda kutip maksudnya tuh lebih maju, lebih progresif debatnya. Nah, jadi pengalamannya adalah ketika waktu itu masukin proposal ke kampus. Waktu itu wakil dekannya ada deh, sebut aja deh ya, Ibu Dr. Yelina Yaakob. Jadi waktu itu masukin proposal ke kampus, Ibu Yelina bilang kayak gini ke kakak. Kan waktu itu mau masukin lomba debat di Universitas Padang. Tika, jangan dulu ikut lomba debat ya. Karena apa? Kamu harus buktiin dulu di sini. Bisa apa enggak? Ditantang nih ceritanya. Kalau kita sebagai mahasiswa kan kita nggak boleh ya. Mentalnya ketika ditantang tuh langsung lembek, langsung down. Kita harus up. Jadi ketika ditantang seperti itu, oke. Jadi proposal kakak waktu itu nggak sama sekali dibaca, Del.
sama sekali nggak dibaca. Jadi kalau orang ibaratnya mentalnya lemah mungkin pasti bakalan kecewa dong ya, dan nggak mau lagi coba pastinya. Ngapain gitu kan? Kalau kakak enggak, kakak jadi waktu itu semenjak saat itu kakak termotivasi. Jadi hampir semua di Untan ini, di pertanian, di hukum, di pendidikan, kakak kelilingin ikut lombanya, dan alhamdulillah itu memang sering menang. Dan sejak saat itu juga gitu ya, kakak bisa bawa nama Feb itu jadi salah satu nama yang men-trigger di debat. Jadi gitu orang dengar nama Feb, kemungkinan besar mereka agak sedikit deg-degan nih pas mau lawan Feb begitu. Sebenarnya bukan karena kakak, tapi karena kampus. Kalau kampus waktu itu mungkin nggak ngasih challenge, mungkin nggak akan dilakuin kan. Kalau memang misalnya waktu itu go to nasional, mungkin udah kalah duluan. Jadi benar juga sih kakak pikir. Nah kak, dulu kan untuk memperkenalkan EDC sendiri nih, kakak mengajak teman-teman untuk kayak ikut dalam komunitas EDC ini gimana sih kak? Waktu itu sebenarnya kakak nggak pernah ngajak orang ya untuk ikut debat, karena debat itu stres, jadi kita nggak bisa maksa orang untuk ikut debat. Mungkin orang melihat debat itu sesuatu hal yang sangat tidak menyenangkan, penuh dengan kontroversi dan lain sebagainya. Tapi kalau misalnya kita sebagai mahasiswa, menurut kakak, debat itu salah satu hobi bagi kakak yang bisa mempengaruhi semua aspek kehidupan kakak, termasuk perkuliahan ya. Karena kita tahu kalau di perkuliahan kita pastinya sering banget dong analisis jurnal, atau sering banget kita diskusi sama dosen, ngejawab pertanyaan dosen, presentasi dan lain sebagainya. Nah, waktu pertama kali ngajakin orang untuk ikut debat itu kakak ambil dari teman-teman seangkatan yang udah pernah ikut lomba debat. Jadi pada waktu itu yuk kita bikin komunitas debat. Karena waktu itu gini ya, sebelum kakak mau buat satu komunitas debat, kakak itu baru pulang dari kompetisi debat mahasiswa Indonesia tingkat nasional waktu itu di Surabaya. Sebelum ikut yang tingkat nasional, kakak ikut ke regional dulu. Jadi waktu regional Untan itu juara 2 dan kakak memperoleh best speaker 1 waktu itu se-Kalimantan. Setelah itu baru ke kompetisi debat mahasiswa Indonesia di tingkat nasional. Waktu itu yang diambil masuk breaking itu 16 besar, tapi Untan waktu itu masih belum bisa dapat kesempatan. Jadi di peringkat 17 selisih 1 nih sebelum diambil ke babak breakingnya. Jadi ketika pulang, kakak bilang nih sama Bu Irina kayak gini. Waktu itu wakil dekan kita masih Ibu Irina ya. Ya kakak bilang, Bu, saya mau diriin komunitas debat ini, boleh ya nggak? Boleh nggak ya Bu ya? Gitu kan. Jadi waktu itu Bu Irina udah nggak lagi pikir-pikir, ya udah boleh Tika diriin aja. Saya nggak perlu, maksudnya begini. Alhamdulillah sekarang EDC kan udah jadi UKM ya. Kalau waktu saya itu saya concernnya bukan ke masalah legitimasinya, tapi saya lebih kepada latihannya. Jadi bukan terserah mau UKM, mau komunitas, atau mau dianggap sebagai ya ibaratnya cuman ada aja gitu, nggak apa-apa. Yang penting bagaimana kita bisa ngimpun orang gitu untuk ikut latihan debat itu sebenarnya. Jadi kalau gini ya, kakak itu nggak pernah ngajakin orang karena pengen mengguruinya. Kita itu ajak karena kita pengen berbagi aja. Bisa jadi hal yang kita nggak tahu ada di dia atau sebaliknya. Jadi jangan pernah nih kita ajakin orang karena kita berasa lebih hebat daripadanya. Itu konsep yang salah sih kalau menurut kakak. Mantap sekali. Gitu. Nah Kak Atika, dari saya dengar-dengar nih Kak Atika ini salah satu mahasiswi berprestasi nih pada masanya. Amin. Nah Kak Atika, dari saya boleh tahu nggak sih prestasi apa aja yang Kak Atika dapatkan? Oke, jadi kalau prestasi waktu di kampus ini ya, jadi prestasi akademik kakak lebih concernnya ke akademik ya. Jadi terutama yang berbau ngomong-ngomong. Nah, jadi kakak sukanya memang pernah diajak ikut lomba karya tulis ilmiah, tapi nggak seoptimal dan semaksimal. Jadi kakak pernah ikut lomba pidato di BKKBN. Itu pertama kali ikut sebagai mahasiswa baru waktu itu semester 2. Lawan kakak ada yang S2, ada yang waktu itu udah mau semester 8. Bahkan waktu itu jadi kepala staf luar negeri kakak, Bang Roberto. Nah, jadi waktu pertama kali ikut lomba pidato itu ya dikecilin deh ya. Maksudnya ya kayak anak bontot gitu. Jadi kayak nggak terlalu ya. Waktu itu juga dapat nomor urutnya 8 paling akhir gitu. Jadi di BKKBN nekat nih ngikut kategori dewasa. Ada 2 kategori muda sama kategori dewasa. Cuma kalau kakak ikut kategori muda tuh lawan kakak anak SMA. Meskipun pada faktanya umur kakak itu masih mencukupi sebenarnya untuk ikut kategori muda. Cuma ya karena sadar diri, nggak mau deh gitu kan tanding sama anak SMA. Kalah nggak apa-apa di kategori dewasa, nggak terlalu malu kan. Kalau kalah di kategori muda kan malu banget ya kan, karena lawannya SMA. Jadi lomba nggak nyangka nih juara 1 gitu kan, lomba pidato pada saat itu. Nah jadi begitu udah ikut lomba pidato, keseringan paling sering dari semester 1 sampai semester 7 kakak sering ikut lomba debat. Lomba debat tuh paling sering banget. Kakak concernnya ke debat bahasa Indonesia. Untuk ke bahasa Inggris, kakak nggak concern ke situ. Kemudian setelah itu pernah juga ikut LCC Pemilu. Jadi mau cerita nggak nih LCC Pemilu? Jadi waktu itu ini lucu sekali nih. Jadi begitu mau LCC Pemilu, yang ada ini itu adalah ini KPU Kota Pontianak. KPU Kota Pontianak. Jadi ditelepon sama Ibu Irina.
Tika tolong minta data diri ya, soalnya besok ada LCC pemilu. Kaget dong. Dan besok tuh UAS. Besok kakak UAS jam 1 siang. Ya udah, karena nggak enak diminta sama Ibu Irina kan, karena udah sering juga bantu kakak selama perkuliahan, jadi ya udah kakak kirim data diri, nekat. Begitu besoknya kakak baru dikasih bahan nih. Ternyata semua bahannya itu tentang pemilu, tentang perpolitikan sama tentang hukum. Nah, begitu ngelihat bahannya kakak suka. Kenapa? Karena memang kakak nggak pernah mau masuk ekonomi dulunya. Jadi kakak tuh pengennya dulu masuk Dunia hukum, politik. iya atau politik. Tapi kenapa nggak masuk ke situ? Karena kakak ini orangnya gimana ya? Memang nggak mau masuk ke hal yang kakak suka sebenarnya. Jadi kalau masuk politik sama hukum, mungkin nggak akan ada challenge buat diri sendiri gitu. Jadi coba ekonomi dan nggak suka hitungan banget, masuk akuntansi. Jadi ya cukup kompleks kalau kehidupan masalah keinginan ya. Jadi kakak tuh nggak pernah ngikutin keinginan, seringnya ngelanggar keinginan. Karena kalau kakak ikutin keinginan, ini nggak sombong Dels. Cuman kakak takut kakak nggak bisa jadi orang yang berkembang gitu loh. Karena suka hukum ya udah masuk hukum ya udah terus kenapa gitu. Sampai situ aja kan batasannya. Jadi begitu ikut LCC pemilu tuh lawannya kan rata-rata anak fakultas hukum ya, dan itu lombanya individu banyak banget sesi perlombaannya. Begitu ikut LCC nggak nyangka juga Dels itu bisa jadi juara 1. Nggak nyangka juga. Sebenarnya itu ya tadi mungkin karena the power of public speaking kali ya. Jadi kayak gimana itu ada dikasih satu soal esai yang jadi penentu waktu itu karena skornya sama. Kalau nggak salah kakak sama anak Universitas Muhammadiyah di Pontianak waktu itu battle-nya di final. Jadi itu dikasih satu soal esai, kita jawab gitu. Sebenarnya mungkin jawaban dia juga betul, cuma mungkin karena penjelasannya, analytical-nya. Jadi ujungnya yang menangnya kakak. Iya, karena bukan berarti dia jelek juga, benar kok jawabannya. Cuma kakak juga heran kenapa juri lebih nge-vote ke kakak begitu. Nah, jadi begitu menang ya nggak ada senengnya juga. Kenapa? Jam 1 udah UAS kan, dan nggak bisa dikasih dispensasi dari kampus ya udah. Jadi ikut UAS. Jadi selamat-selamatnya ya udah selamat aja, cuma nggak sampai ke hati gitu loh. Nggak terlalu senang karena kita berdebar juga kan UAS yang jam 1 gitu Del. Nah Kak Atika kan udah cukup lama nih lulus di perkuliahan S1. Nah yang Kak Atika rasakan perbedaan waktu masih kuliah sama setelah lulus itu apa sih Kak? Oke, jadi ini ngomongin kehidupan pasca kampus berarti ya. Jadi sebenarnya gini, untuk DLC terutama atau untuk teman-teman nih S1 FEB semuanya. Selama masih S1, manfaatin apa aja peluang yang bisa dimanfaatkan. Karena apa? Ketika udah lulus itu kayak terlimitasi banget. Contoh nih misalnya, kakak kan waktu di S1 tuh suka banget ya ikut lomba debat ya. Dan mungkin ada beberapa lomba yang kakak skip. Mungkin karena ya berbagai faktor deh. Sekarang begitu lulus dari S1 kakak nyesel. Kenapa ya nggak dari dulu coba? Nah, jadi ketika kalian masih duduk nih di bangku S1, kalian harus ambil semua peluang itu. Dan ingat, kalian harus bagi prioritas juga antara perkuliahan dan kegiatan nih. Kegiatan tuh kan ada dua kan. Ada kegiatan yang berbau organisasi, ada kegiatan yang berbau perlombaan, ya kan? Ada kegiatan yang berbau prestasi. Jadi menurut kakak, kalian harus bisa untuk mengembangkan semuanya itu secara adil dan merata. Jadi nggak boleh juga nih ketika kalian cuma di bangku perkuliahan belajar aja, yang nggak melarang juga, tapi nggak akan dapat optimal hasilnya. Karena memang di perkuliahan ini kan kalian freedom ya dalam segala hal. Kalian bebas untuk memilih kalian akan jadi seperti apa nantinya. Kakak juga banyak teman-teman yang memilih untuk stay at learning. Hanya untuk belajar benar-benar dari kegiatan tatap muka. Nggak apa-apa kalau memang mereka lebih suka ke situ. Tapi kalau untuk kakak secara personal, kakak lebih suka untuk dinamikanya tuh lebih dapet. Jadi kakak lebih suka untuk ya oke, belajar di kampus, ketika ada jadwal oke, kita belajar. Ketika ada lomba kita ikut. Ketika ada organisasi kita coba. Itu yang ngebuat hidup kita lebih banyak mendapat pengalaman. Karena kan semakin banyak kita kenal orang, semakin banyak kita ikut kegiatan-kegiatan, kita bakalan makin banyak dapat ilmu. Menang kalah nomor 2. Jadi juara apa enggak nomor 2 juga. Dikenal apa enggak nomor 2. Dalam hidup tuh pasti kita akan ada deh kalau enggak bisa ya. Maksudnya kalau kita mau ikut suatu hal enggak mungkin bisa kita harus menang atau kita harus disukai sama semua orang. Enggak bisa. Selama itu menurut kita benar, kita go aja gitu. Yang penting itu nggak melanggar kaidah dan norma-norma ya. Selama menurut kita misalnya kita mau ikut satu organisasi, mungkin ada orang yang nggak suka sama kita dan lain sebagainya, ya nggak masalah. Yang penting kita belajar kan, kita berusaha untuk ngasih kontribusi, itu sih yang paling penting. Oke. Delsi juga dulu pernah ya pengen ikut EDC. Tapi Delsi ini ngerasa diri Delsi ini, wah kayaknya Delsi nggak bisa lah karena public speaking Delsi nggak terlalu bagus kemarin. Tapi nih akhir-akhir ini kayak nyesel ngapa sih dulu nggak ikut EDC, udah semester atas dah kan, mau ikut lagi itu rasanya takut ganggu kuliah kan juga kan. Nah, Kak Atika baru lulus S2 nih. Iya. Nah, baru hari Rabu kemarin. Wah, hebat banget.
Nah, Kak Tika, di luar sana nih masih banyak kayak teman-teman nih yang baru lulus kuliah atau yang lagi pusing-pusingnya nyusun skripsi nih, bingung mau melanjutkan pendidikan S2 apa enggak. Nah, motivasi Kak Atika kemarin hingga Kak Atika memilih untuk melanjutkan S2 itu apa sih, Kak? Apakah dari orang tua Kakak karena tuntutan atau dari Kakak sendiri? Oke, sebelum lanjut ke motivasi, kakak mau jawab dulu masalah skripsi ya. Tadi ada nyinggung dikit ya. Oh ya. Jadi gini, kakak bukan orang yang ahli di bidang penulisan. Tapi satu konsep yang kakak pegang ketika kakak ini kan orangnya nggak suka nulis, Dels. Baik itu nulis tangan, kalau Delsi lihat tulisan kakak itu kurang lebih 11-12 tulisan dokter. Nah, jadi memang nggak bisa dibaca sama orang. Makanya buku catatan nggak pernah dipinjam orang kan keuntungannya. Jadi yang kedua, kalau misalnya kita mau buat skripsi, itu buat sesuatu hal yang kita suka. Dosen kakak tuh pernah bilang, buat skripsi itu jangan yang sulit, buat yang kita suka dan bisa diselesaikan. Kakak itu memang suka banget sama audit dari dulu, dari S1. Karena apa? Kakak kan orangnya nggak suka angka banget ya. Sedangkan kalau akuntansi, terutama di pelaporan korporat deh misalnya, itu kan berbau banget laporan keuangannya. Kemudian kalau misalnya di perpajakan apalagi begitu kan. Nah, kakak suka audit karena apa? Audit itu ngecombine akuntansi, terus mengkombinasikan keilmuan daripada auditing itu. Auditing itu kan sifatnya analytical. Penelaahan. Kalau anak akuntansi dengar pasti paham deh. Nah, jadi ketika kakak ngebuat skripsi, itu kakak berdasarkan apa sih yang saya suka, apa yang saya passion, itu harus dipegang dulu. Dan kalau misalnya ada kakak punya teman-teman deh ya, misalnya mereka nggak tahu passion mereka apa sampai di semester akhir misalnya, ya udah pergi ke perpus, baca buku apa aja, nanti pasti ketemu kok apa yang disukai gitu. Nah kalau kakak memang dari semester 1 itu, ini cerita lucu nih. Jadi dosen pembimbing kakak tuh Pak Sarif M. Helmi dulu. Jadi sejak semester 1, setiap konsul kakak tuh selalu nanya, Pak saya udah bisa bikin skripsi belum? Dan beliau selalu tertawa dong. Nah kayak skripsi nanti dulu ya, tunggu kamu udah semester sekian baru bikin skripsi. Saking semangatnya gitu loh. Nah jadi kakak memang nggak suka banget nulis. Untuk ya sahabat-sahabat kakak, orang yang kenal sama kakak pasti tahu banget kakak nggak suka nulis. Apalagi kalau skripsi kita harus ada penulisan sistematika kan. Kakak nggak bisa. Memang dosen penguji kakak waktu S1 udah paham dan S2 juga udah paham. Itu revisinya lebih banyak ke sistematika sebenarnya. Analisis ada tapi nggak terlalu banyak. Jadi begitu kakak S2, kakak ngambil audit lagi. Dan kakak itu mengeksplorasi ide S1 kakak. S1 ngambil tentang fraud audit, S2 kakak ngambil fraud audit. Kalau ada kesempatan dan rezeki, S3 juga pengen ngambil fraud audit. Karena apa? Ya memang kita harus konsisten gitu. Mungkin orang beda-beda ya. Mungkin ada yang pengen penelitiannya banyak karena ilmunya, ya nggak apa-apa. Tapi menurut kakak kan skripsi dan tesis itu akan tertera di riwayat pendidikan kita kan. Dan kalau orang interview kita, orang pasti nanya dong, apa judul skripsinya, apa judul tesisnya misalnya. Nah menurut kakak itu akan mencerminkan sih bagaimana pola pikir kita. Nah untuk motivasi nih, jadi begitu kakak selesai dari S1 kemarin, sebenarnya kakak pengen lanjut S2 di luar. Nah kakak pengen dari dulu sampai sekarang itu pengennya ngambil UGM. Jadi kalau ini boleh diceritain nggak nih? Boleh. Nah sedikit ya, jadi waktu itu kakak pengen ngambilnya di UGM. Nah, tapi ketika pada saat itu kakak sedang approve sesuatu dan kakak di-accept, kakak diterima. Nah, oleh karena itu kakak nggak jadi ambil UGM pada waktu itu. Dan orang tua kakak bilang pada saat itu mau ngambil di Untan nih, yakin nih. Kakak bilang Untan keren, Untan bagus, apalagi Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Nggak ada masalah gitu loh di Untan. Jadi menurut kakak tuh bukan soal apa yang orang dengar, tapi apa yang kita jalankan. Karena kan kakak udah kakak kuliah di Untan S1 itu 3,3 tahun 3 bulan. Nah, jadi ketika kakak S1, kakak kan belajar banyak hal. Kita nggak bisa begitu lihat langsung kita bilang jelek, atau begitu lihat kita langsung bilang bagus. Apa dulu indikatornya? Nah, begitu kakak ditanya pengen S2, malahan kakak yang kekeh, pokoknya pengen S2. Dan kakak bilang sama orang tua kakak, kalau kakak akan selesai sebelum 2 tahun. Itu udah janji. Jadi kalau misalnya lebih dari 2 tahun, atau misalnya di atas 1,5 tahun, ya udah biar bayar sendiri aja. Gitu. Nah, jadi biar kasih, itu juga tantangan untuk diri kita ya. Karena gini, S2 itu menurut kakak bukan gaya-gayaan. Sama sekali bukan. Jadi mungkin banyak teman-teman atau orang yang masih berpikir, pengen S2 supaya dipandang keren. Pengen S2 supaya dipandang lebih di atas orang. Enggak. Bagi kakak sama aja kok. Sama-sama pembelajar kan. Baik itu S1, S2 itu nggak ada bedanya. Yang menjadi perbedaan mungkin proses belajar kita, kemudian proses pembentukan karakter kita. Tapi kalau dari sisi prestis, jangan jadiin S2 itu sebagai ajang gaya-gayaan. Tapi kalau memang mau cari ilmu, mau eksplorasi ilmu lebih, silahkan. Dan waktu kakak mau ambil S2 juga dilema, Delsi.
Jadi waktu itu pengen ngambil apakah ambil magister hukum atau magister akuntansi. Jadi karena S1-nya kakak udah di akuntansi, begitu kan. Kemudian ketika S2 bingung pengen ambil magister akuntansi atau magister hukum. Jadi waktu itu sempat ditanya sama orang tua, kira-kira bakalan maksudnya setelah saya S2 mau melakukan apa. Nah mudah-mudahan ya, kakak kan suka banget nih public speaking. Kakak tuh pengennya jadi dosen, Dels. Nah jadi waktu itu kakak tanya sama beberapa rekan dan sharing juga sama beberapa bapak ibu dosen deh. Katanya kalau misalnya kita terutama menjadi tenaga pendidik itu harus linear. Jadi kita nggak boleh beda. Jadi misalnya kita S1-nya ambil akuntansi, S2-nya juga harus ambil akuntansi biar lebih baik juga. Nah, tapi kalaupun misalnya waktu itu kakak nggak nyesel sih ngambil magister. Kenapa? Pertama kalau dibilang banyak banget effort yang keluar ya. Satu, tenaga pastinya. Kedua, waktu. Teman kita kakak kan ambil yang ekstensi, jadi Sabtu Minggu. Itu kuliahnya dari jam 8 pagi sampai jam 6 malam. Teman kita bisa weekend, kita nggak bisa weekend. Begitu kan? Nah mungkin ini juga menjadi satu ajang yang nggak enaknya. Tapi di lain sisi, ketika kakak S2 tuh beda banget deh belajarnya dari S1. Apa bedanya? Bedanya S1 dosen sering mendikte kita. Di S2 kita yang explore ide. Jadi dosen mungkin cuma kasih bahan, ya saya ngajarin seperti ini, nanti kira-kira kamu pengembangan dari bahan ini seperti apa. Nah begitu, jadi ketika kita S2, itu menurut kakak analytical lebih diasah. Problem solving kita lebih diasah. Mungkin kalau S1 kita bisa hanya mendengar dosen ngejelasin, kita catat mungkin ya. Kemudian ketika ujian, soalnya nggak akan jauh berbeda dari apa yang dosen jelaskan materinya di kelas. Tapi ketika S2 itu sangat jauh berbeda banget. Nah mungkin misalnya ketika contoh dia, kakak ambil satu contoh, mungkin ketika dosen ngejelasin tentang auditing, laporan audit, nanti di S2 mungkin kita disuruh buat kasusnya sendiri. Disuruh buat contoh dari laporan audit perusahaan yang berkasus seperti apa misalnya. Jadi kalau untuk teman-teman motivasinya harus dari niat sih Delsi. Nggak bisa dari, jangan pernah ikut sesuatu yang pemaksaan dari orang lain. Kakak, gini ya, orang tua kakak itu nggak pernah memaksa. Jadi lebih ke mengarahkan. Kalaupun dipaksa, kakak nggak akan ikut. Nah, itu tipikal kakak. Mungkin agak keras ya, karena kakak juga anak pertama. Menurut kakak tuh punya beban yang lebih besar gitu. Terutama untuk adik-adik kan ke depannya. Bukan cuma adik-adik kandung, maksudnya adik-adik yang di kampus juga. Iya kan? Jadi misalnya contoh deh, kayak EDC. Mungkin kakak sampai sekarang itu nggak pernah melepas dirikan dari EDC. Jadi ketuanya, siapapun itu tetap harus bonding sama kakak. Apapun harus dikomunikasikan. Begitu juga sama orang-orang yang lain. Siapa aja boleh nih teman-teman PEP yang kakak nggak kenal, tapi chat kakak, nanya inskripsi tetap akan kakak jawab. Jadi itu menurut kakak bukan soal gengsi, bukan soal keren-kerenan. Kalau mau S2 harus ada niat yang benar. Kalau memang misalnya awal niatnya mau kejar gebetan ya juga nggak apa-apa. Yang penting ketika S2 kan berarti dalam keadaan keterpaksaan harus belajar kan. Nggak apa-apa kok kalau awal-awal mulai dari keterpaksaan dan ujung-ujung kan jadi hobi kan. Iya. Ada dorongan gitu. Nah Sobat FEB, luar biasa banget kan cerita pengalaman dari Kak Atika. Banyak sekali hal-hal positif yang kita dapatkan. Nah Kak Atika, mungkin bisa dikasih sedikit closing statement nih buat teman-teman kita di kampus FEB Untan. Oke, untuk teman-teman FEB Untan, yang pertama, kalian harus buat target list nih sebenarnya. Ketika kalian berada di perkuliahan, kalian itu akan menentukan hidup kalian seperti apa. Target list ini penting untuk ketercapaian kalian. Sama kayak kalian buat program kerja misalnya, kan ada target listnya. Kemudian yang kedua, kalian harus kolaboratif sama semua orang. Nah, kalau kakak itu nggak cuma berteman sama pihak-pihak yang teman-teman yang seangkatan doang. Tapi usahakan kita harus bisa temenan dengan berbagai macam pihak dan bisa untuk jalin kerjasama sama pihak kampus nih. Nah, kakak paling seneng banget bantuin dosen-dosen yang ada di kampus ataupun bikin-bikin event. Paling seneng banget. Artinya kalian jangan pernah menolak hal apapun yang diberikan selama itu memberikan kontribusi untuk hidup kalian. Nah, yang ketiga, ini paling penting. Kalian harus fokus dan konsisten. Dalam menjalankan sesuatu, kalian jangan pernah ada kata menyerah di tengah-tengahnya. Karena kegagalan, cobaan itu pasti bakalan ada, nggak akan pernah selesai. Tapi kalau kalian pengen jadi manusia yang lebih progresif, kalian pengen jadi manusia yang lebih aktif, dan yang tentunya memiliki orientasi yang lebih baik ke depannya, kalian harus fokus dan konsisten sama tujuan hidup kalian. Selama kalian mahasiswa, kalian harus optimalkan, kalian harus manfaatkan sebelum kalian menyesal nantinya. Jadi apapun yang sekarang mulai kalian pikirkan, kalian harus kerjakan. Nah, luar biasa sekali ya closing statement dari Kak Atika. Nah, dengan berakhirnya closing statement ini, maka berakhir pula acara Ngopi Special Edition kedua kita kali ini. Nah, teman-teman, jangan lupa share, comment, and like, dan bagikan ke teman-teman kalian ya, agar semuanya termotivasi nih untuk melanjutkan S2. Ya enggak, Kak? Iya.
Saya Delsi Ramadayanti, mohon maaf jika ada salah kata. Sampai jumpa di podcast Ngopi selanjutnya.